Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratina, NIM F1261201022. Di video saya kali ini saya akan menguji sebuah data pada penelitian eksperimen, di mana pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah yang harus saya jawab. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apakah pembelajaran dengan media gambar pada kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP Negeri 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Rumusan masalah yang kedua, apakah pembelajaran dengan media video pada kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP Negeri 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah ada perbedaan antara hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP Negeri 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran dengan gambar dan kelas yang menggunakan media pembelajaran video. Uji data pada penelitian ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menganalisis data tersebut dengan melakukan analisis deskriptif. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, kita buka datanya dulu di SPSS kita. Ini merupakan data yang akan kita lakukan analisis deskriptif. Langkah yang pertama itu kita klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Kita masukkan semua datanya. Kemudian klik option. Langsung saja kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji coba analisis deskriptif. Kemudian kita akan memindahkan hasil ini ke Word yang ada rumusan masalahnya tadi. Kita copy saja. Kemudian kita ini adalah hasil dari analisis deskriptif. Kemudian ini adalah hasil dari uji coba analisis deskriptif yang kita lakukan barusan, di mana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest peserta didik pada kelas kontrol menggunakan gambar itu sebesar 72,67, sedangkan nilai rata-rata post-testnya yaitu sebesar 76,26. Nah, sedangkan nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen menggunakan video, peserta didiknya memperoleh nilai rata-rata itu sebesar 72,67 dan nilai rata-rata post-testnya itu sebesar 79,90. Nah, ini adalah hasil dari analisis deskriptif yang kita lakukan tadi. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, langkah berikutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan uji normalitas data. Adapun tujuan dari uji normalitas data ini yaitu untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kita buka filenya. Ini data yang akan kita uji normalitasnya. Yang pertama, kita klik analyze, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Kita masukkan nilai ke dalam dependent list.
kemudian kelas ke dalam faktor list. Setelah itu kita klik plot, kita klik normality plot with test dan klik histogram, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah ini adalah hasil dari uji normalitas yang dilakukan barusan. Ini tabelnya, ini yang akan kita ambil. Datanya akan kita pindahkan ke Word. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa data tersebut tidak terdistribusi atau tidak tersebar secara merata, sehingga data ini dapat dikatakan tidak normal. Kenapa datanya tidak tersebar secara normal? Karena sapiroidnya itu kurang dari 100, sehingga data tersebut tidak dikatakan tidak normal. Dari hasil tes uji normalitas data menggunakan Saverowick test menunjukkan bahwa data pada pretest kelas kontrol menggunakan gambar dengan pretest kelas eksperimen menggunakan video tidak terdistribusi secara normal, sehingga data tersebut dikatakan tidak normal karena sampel kurang dari 100. Jadi untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2, kita akan menggunakan uji Wilcoxon karena data tersebut tidak normal. Pertama kita buka data tadi, kemudian kita klik analyze, kemudian multi test, terus klik di sini dialog, lalu klik pilot sampel, lalu akan masukkan pretest ke variabel 1, terus posttest ke variabel 2, lalu pretest video, lalu pretest eksperimen, ini posttest. Ini adalah hasil dari uji Wilcoxon yang barusan saya lakukan. Ini nilainya dan ini hasil tes statistiknya. Nah, ini akan kita pindahkan ke Word. Ini sudah dipindahkan ke Word. Nah, sini saya akan menjelaskan mengapa hasilnya menjadi demikian. Dapat kita lihat pada tabel ranknya. Nah, di sini terdapat negatif rank atau selisih negatif, di mana hasil belajar pretest dan posttest itu adalah 0 pada nilai n, main rank maupun sum of rank. Jadi nilai 0 menunjukkan tidak adanya penurunan dari nilai pretest maupun ke nilai posttest. Sedangkan positive rank atau selisih positif antara hasil belajar menggunakan pretest dan posttest ini mengalami peningkatan hasil belajar nilai pretest dan posttest, di mana min rank atau rata-rata peningkatan tersebut sebesar 11,00. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank-nya adalah sebesar 435,00. Titasnya yaitu titas di sini merupakan kesamaan nilai pretest dan posttest. Nah, di sini itu tesnya ada satu yang memiliki kesamaan antara. Kita akan menulis hasil dari uji menggunakan perhitungan Wilcoxon. Selanjutnya kita akan menjawab rumusan masalah nomor 3, itu tentang apakah ada perbedaan hasil belajar PS
siswa kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video. Kita akan mencari hasilnya dengan uji coba Mini with Me. Langkah pertama yaitu kita klik analyze, klik non parametric test, klik regulasi dialog, klik to independent sample. Masukkan nilai ke test variable, kelas ke grouping variable. Kita klik option, klik continue. Grupnya kita kasih 1 dan 2. Kita klik continue lagi, baru kita klik OK. Ini adalah hasil dari tes Mini with Me untuk soal nomor 3. Oke. Kita gunakan. Dari ketiga rumusan masalah yang telah dibahas pada awal video tadi, dengan beberapa langkah yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama dengan menguji analisis deskripsi pada data tersebut, kemudian yang kedua menguji normalitas data, yang ketiga lakukan uji Wilcoxon. Langkah tadi merupakan untuk rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2, sehingga mendapatkan hasil seperti berikut. Adapun hasil penelitian nomor 1 dengan rumusan masalah apakah pembelajaran dengan menggunakan media gambar pada kelas kontrol berpengaruh pada hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan Wilcoxon Signet Rank Test, maka nilai Z untuk post-test dan pretest pada kelas yang menggunakan media gambar pada kelas kontrol dapat sebesar minus 4,294 dengan p-value assumed two-tailed sebesar 0,000 atau p-value-nya hipotesis AI-nya. Terdapat perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media gambar kelas kontrol pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya pada tahun akademik 2022-2023. Dimana dengan demikian HI diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan gambar pada pembelajaran IPS pada materi ASEAN untuk pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan gambar pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Sungai Raya. Artinya penggunaan metode gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS dalam materi ASEAN. Hasil penelitian nomor 2 dengan rumusan masalah. Apakah pembelajaran dengan menggunakan media video pada kelas eksperimen berpengaruh pada hasil belajar IPS siswa kelas 7 pada materi ASEAN di SMP Negeri 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023? Dari hasil perhitungan menggunakan Wilcoxon Signet Rank Test, maka nilai Z untuk post-test dan pretest pada kelas yang menggunakan media video pada kelas eksperimen didapat sebesar minus 4,710 dengan p-value assessment assumed two-tailed sebesar 0,000 atau p lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hipotesisnya ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan post-test pembelajaran dengan media video kelas eksperimen pada mata pelajaran IPS pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya. Dengan demikian HI diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar dengan menggunakan video pada pembelajaran IPS materi ASEAN untuk pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pada penggunaan media pembelajaran video pada pelajaran IPS di kelas 7 pada materi ASEAN. Artinya penggunaan metode video dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada materi ASEAN. Rumusan masalah nomor 3 itu apakah ada perbedaan antara hasil belajar IPS siswa kelas 7 pada materi ASEAN di SMP Negeri 2 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran gambar dengan video? Karena hasil uji normalitas Kolmogorov-Simov menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Artinya p-value-nya lebih kecil 0,05. Maka hasil tes parametrik Mann Whitney untuk uji perbedaan rata-rata post-test kelas kontrol menggunakan gambar dan rata-rata post-test kelas eksperimen menggunakan video menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau p-value-nya sama dengan 0,01 antara post-test media gambar dengan rata-rata 76,27 dan post-test media video dengan nilai rata-rata 70,90. Maka dengan ini HO ditolak.
Hasil tes ini menunjukkan bahwa penggunaan video sebagai media pembelajaran IPS secara signifikan lebih tinggi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 pada materi ASEAN daripada menggunakan media belajar dengan gambar. Berarti ada perbedaan hasil belajar IPS kelas 7 pada materi ASEAN di SMP 2 Sungai Raya tahun akademik 2022-2023 antara kelas yang menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan media gambar dengan video. Dan ini merupakan data tes statistiknya.